Dan yang menandatangani itu luar biasa. 103 jenderal Angkatan Darat. Rapli Harun sedang berdiskusi bagaimana caranya untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut si Harun, yang menandatangani pemakzulan Gibran ada 103 jenderal Angkatan Darat, 73 Laksamana, 63 Marsekal, 91 setingkat kolonel. Yang tanda tangan tidak tanggung-tanggung, kata Harun, 5 bintang 4, yaitu Fahru Roji, Jenderal Tiasno Sudarto, Slamet Sugianto, dan Hanapi, dan diketahui oleh Jenderal Tri Sutrisno. Jangan lupa kau bilang mantan, ya, mereka sudah selesai, udah jadi mantan. Rapli, mau 500 mantan jenderal pun yang menandatangani untuk pemakzulan Gibran, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Karena Gibran itu dipilih secara sah. Kalaupun kalian mau memakzulkan, ya, makzulkan presiden sekalian. Karena presiden dan wakil presiden dipilih itu satu paket. Lalu menurut si Rapli, banyak dia cerita, kita ambil yang poinnya aja. Rapli menyarankan ada tiga kategori kalau mau memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, pertama, ya, soal yang terkait dengan pupu papa. Kata si Rapli, memang itu udah 5 tahun ataupun 10 tahun yang lalu. Tapi wakil presiden sampai hari ini tidak mengakui itu adalah akun dia. Ya memang bukan akun dia. Kenapa mesti kau paksa dia mengakuinya? Kau buktikanlah. Terus kata Rapli lagi, kata dia, lagi-lagi Roy Suryo mengatakan 99,9% itu adalah akun Gibran. Lagi-lagi kau percaya sama si Gibran, sama si Panci. Memangnya selama ini apa yang dianalisa si Panci ada yang betul? Buktinya ijazah Pak Joko Widodo nggak betul juga. Panci kok dipercaya. Heran aku nengok kalian ini. Kalau mau mencari masukan itu dari orang yang tidak membenci Bapak Jokowi ataupun Gibran Rakabuming Raka, Panci udah jelas-jelas kelompok kau. Ya iyalah dibilangnya itu milik Gibran. Jangan-jangan itu milik Panci. Kata si Arun, ya, maka Gibran bisa dikategorikan melakukan kebohongan publik. Tidak perlu dipidanakan, cukup di-impeach ataupun dimakzulkan karena melakukan perbuatan tercela dan dia melakukan kebohongan. Aduh, kebohongan apa yang dilakukan Gibran? Kalau memang pupu papa bukan punya dia, masa kau paksa untuk mengakui bahwasanya akun pupu papa itu milik dia? Gak jelas kau. Kedua katanya, kalau mau memakzulkan Gibran, orang kan sekarang kata dia mulai meributkan mengenai ijazahnya. Apakah Gibran ini punya ijazah SMA atau tidak? Karena faktanya dia tidak pernah tamat SMA di Indonesia. Lah memang dia nggak tamat SMA di Indonesia, dia tamat SMA di Singapura. Kata dia kan, Gibran itu tidak tamat SMA di Indonesia lalu pergi ke Singapura, ya, pergi ke Australia. Memang benar. Setamat SMP dia pergi ke Singapura. Dia sekolah SMA di Singapura, di Orchard Park Secondary School. SMA di Singapura cuma 2 tahun Rapli. Setelah itu dia ke Sydney. Ya, dia ikut program di UTS. Itu kan sudah sudah disetarakan di Indonesia. Jadi apa lagi kau mau ributkan? Ke Singapura lah kau, cek. Ke Australia kau, cek coba. Belepotan kok saking panas ini kau. Kata dia yang ketiga, ya. Yang ketiga, kata dia, yang bisa digunakan, ya, untuk memakzulkan Gibran itu dipersoalkan. Kata dia, ini mohon maaf, ini sebenarnya under table, bawah meja. Kalau under table ngapain kau cerita di depan publik? Bengak betul kau. Kata dia, ya, Gibran itu bisa soal drug, kata dia. Bisa dijerat dengan soal drug. Ya kan? Drug itu narkoboy.
Ini kan pembicaraan under table. Under table kau bilang, tapi kau bicara juga di ILC bengak nih. Kata dia, jadi jangan percaya, tapi kalau itu memang benar, itu perbuatan tercela. Macam mana kau ngomong? Ya, aku profesor, ngomong belepotan kau. Jadi jangan dipercaya. Tapi, ada tapinya. Kalau jangan dipercaya, kok ada tapinya pula. Kalau itu memang benar, itu perbuatan tercela. Tapi Rapli, kalau ini tidak benar, itu adalah fitnah. Dan kau bisa dilaporkan. Jangan-jangan kau ya yang pakai narkoboy sehingga gampang sekali mulut kau untuk berbicara. Dibilang si Rapli, yang berikutnya adalah syarat mampu secara jasmani. Secara jasmani mungkin dia nggak ada masalah, tapi kalau dia di bawah pengaruh narkoboy, ya itu menjadi dia tidak mampu secara jasmani. Aduh. Sekali aku bersama kau Rapli, ya ini adalah tuduhan. Setiap kali kau menuduh, kau harus membuktikan. Coba kau buktikan dulu lah, benar nggak Gibran itu pakai narkoboy? Lagipun waktu dia mencalonkan diri, ya menjadi wakil presiden, kan sudah ada pemeriksaan kesehatan. Nggak masuk di akal, ya kan? Saran kau ini, berhentilah kau Rapli. Kau cuma membuat keributan aja di negara Republik Indonesia ini. Udah nggak ngasih kontribusi apapun kepada negara Republik Indonesia ini, malah buat keributan aja kau. Nggak sadar-sadar diri juga kau.